Kalian tahu nggak sih 95% dari apa yang ada dalam diri kita itu adalah akumulasi dari sikap, persepsi, attitude, emosi, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap setiap harinya. Dan ini akan membentuk personality kita. Mungkin kamu pernah melihat seseorang di atas usia 30 tahun yang cenderung lebih emosian, terus juga orangnya kayak emosinya nggak terkontrol gitu. Setiap kali apa dikit-dikit emosi. Kenapa sih seorang manusia bisa kayak gini? Sebenarnya hal ini tuh sama terjadi seperti ketika kamu menilik diri kamu sendiri gitu. Semua akumulasi ini yang menjadi definisi atas diri kita bukan selalu tentang jadi orang yang emosian, tapi jadi orang yang rendah diri, kurang percaya diri, jadi orang yang dikit-dikit bitter, dikit-dikit ngomongin orang, jadi orang yang hobi gosip, jadi orang yang memang happy bawaannya, positive vibes. Itu semua tuh adalah akumulasi dari apa yang selalu kita lakukan setiap harinya, apa yang kita pikirkan setiap harinya. Kok bisa kayak gini? Selamat datang di channel aku Dear Aya. Di sini kita akan bahas banyak hal tentang up level journey dan juga journey aku sendiri dalam perjalananku untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kehidupanku. So kalau misalnya kalian suka dengan topik-topik itu, kalian bisa klik subscribe di bawah, oke? Ada sains yang membuktikan bahwa 95% dari apa yang jadi definisi diri kita setelah kita 35 tahun itu adalah akumulasi dari semua emosi, persepsi, cara pandang, cara bersikap, perspektif, keyakinan, dan semua yang selalu kita ulang-ulang setiap harinya. Artinya, kalau misalnya kita aja bisa secara real world ngeliat bahwa orang ini tuh emosian. Dari dulu dia emang orang yang emosian. Artinya bisa juga dibuat bahwa emosi ini diganti dengan emosi yang positif. Gimana cara programnya? Aku bakal bahas beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memprogram ulang subconscious mind kamu atau pikiran bawah sadar kamu supaya kamu bisa jadi orang yang lebih punya kontrol atas diri kamu sendiri. Banyak dari kita yang selalu dikontrol sama emosi kita sendiri. Kayak, aku tuh jadi gini karena aku tuh emang dulunya gini. Aku sih nggak bisa kayak gini karena emang aku selalu kayak gini. Kebayang gak sih seberapa banyak kita ngasih definisi atas diri kita dengan masa lalu yang udah kita laluin? Hanya karena kamu nggak bisa sesuatu, ya udah itu kamu ambil sebagai contoh diri kamu. Aku tuh paling nggak suka ketika aku memiliki lingkungan di mana orang itu tuh selalu kekeh sama dirinya. Kayak, ya aku nggak bisa seperti itu karena aku emang orangnya kayak gini. Aku nggak bisa kayak gitu karena emang aku orangnya kayak gini. Ya dari dulu aku kayak gini. orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sangat susah untuk berubah. Karena dari kuasa mulutnya aja, dari cara dia memperkatakan tentang dirinya, dia itu udah jadi orang yang udah sesuai definisinya dia gitu loh. Padahal definisi atas diri kita itu sebenarnya bisa diatur. Apa yang jadi definisi atas diri kita itu adalah akumulasi dari setiap hal yang kita lakukan, bahkan ketika kita sadar ataupun di dalam hati. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pikiran bawah sadar kita itu memiliki program. Jadi apa yang dia terima sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah kenyataan kehidupan kita, itu adalah apa yang selalu diulang-ulang setiap harinya. Kalau setiap hari kamu ke-trigger emosian, kalau setiap hari kamu ngeliat hal yang buruk, ya itu yang bakal jadi kebenaran buat dia. Kalau misalnya nggak melakukan itu, dia bakal ngerasa ada yang kurang. Diri kita yang sekarang itu adalah diri kita dengan pikiran kita yang kemarin, 2 hari lalu, seminggu yang lalu, dan juga mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lalu. Dan itu yang selalu kita percaya karena program yang masuk dalam pikiran bawah sadar kita itu adalah program yang sama. Program dimana kita selalu ragu sama diri kita. Inilah yang susah ketika hal itu adalah hal-hal yang buruk. Contohnya emosian, contohnya bitter atau pahit. Hal-hal yang pokoknya nggak positif gitu loh. Artinya kalau misalnya hal ini bisa terjadi atas diri kita, artinya bisa juga dong kita mengubah akumulasi itu sebagai hal yang positif supaya kita jadi orang yang lebih positif juga. Kita itu bisa memilih kapanpun kita ingin memiliki definisi atas diri kita sebagai apapun itu. Berharga atau tidaknya kita itu kita yang memilihnya. Ketika kamu memutuskan bahwa diri kamu ini tuh worthy atau berharga, ya itu yang akan jadi definisi atas diri kamu. Artinya ketika kamu membiarkan emosimu itu atau definisi atas dirimu yang sebelumnya terus-terusan mempengaruhi kamu, ya udah itu yang bakal terjadi, yang akan jadi seterusnya jadi definisi atas diri kamu. Sekarang pertanyaannya, kamu mau nge-stuck di situ aja atau kamu mau berubah jadi lebih baik lagi? Bukan berubah, meningkatkan.
Karena nggak ada yang salah sama diri kamu sebenarnya sekarang. Cuman tinggal ditingkatkan poin-poin tertentu dan melepaskan poin-poin tertentu. Jadi kalau misalnya nih, kamu masih selalu dengan definisimu, aku ini orang kayak gini ya, emang aku orangnya kayak gini. Mulai deh, ganti caranya. Ganti cara kita berpikir atas diri kita. Kamu menjadi orang yang seperti itu karena kamu memutuskan untuk membuat dirimu menjadi seperti itu. Tapi kamu juga bisa kapanpun memutuskan untuk menjadi sosok yang lain, untuk jadi kayak orang yang lebih baik lagi pastinya. So, sekarang pertanyaannya, gimana caranya Kak untuk kita bisa mulai memberikan definisi yang baru atas diri kita? Nah, ini hal yang teman-teman perlu tahu nih. Yang pertama, kalian harus paham bahwa lingkungan kita itu akan sangat mempengaruhi pikiran kita. Sesederhana ketika kita berada di lingkungan yang stressful, itu bakal membuat diri kita tuh merilis hormon-hormon tertentu yang akhirnya tubuh kita meregulasi hormon itu dan dimunculkan dalam diri kita sebagai bentuk-bentuk macam-macam gitu. Emosinya ada yang jealous, merasa berkompetisi, ada yang merasa takut, ada yang merasa sedih, ada yang bahkan anxiety dan juga rasa sakit. Dan semua hal itu kalau misalnya terus-terusan kamu pupuk, lama-lama bakal jadi penyakit dalam tubuh kamu. Makanya mungkin kamu sering dengar hati-hati kebanyakan pikiran nanti bakal sakit loh. Nah, itu karena lingkungan kita itu memberikan kita sebuah persepsi untuk berpikir dulu. Nah, pikiran itu yang akan meregulasi hormon-hormon tertentu dan menghasilkan tadi beberapa emosi yang kusebut. Akhirnya emosi itu yang terus-terusan diulang sampai kependem, kepupuk dalam diri kamu, memunculkan rasa sakit atau penyakit yang muncul dalam tubuh kamu sekarang. Makanya ada jurnal yang bahkan menjelaskan pikiran kita itu bisa bikin kita sakit. Supaya kita nggak memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu, kamu perbaiki juga lingkungan kamu. Dari circle yang nggak baik, kamu masuk ke circle yang nggak baik. Kalau misalnya lingkungan nggak baiknya itu berasal dari keluarga sendiri, artinya kamu menghentikan definisi atas keluarga itu akan mempengaruhi kamu sebanyak apa. Bukan berarti kamu lepas atau cut off mereka semua. Aku sebenarnya nggak setuju untuk culture cut off ini, karena menurutku bagaimanapun itu, kita harus tetap mengasihi. Ketika pun ini adalah kasusnya keluarga, sesederhana kamu kayak oke, kamu menghargai perspektifnya mereka. Tetapi, apa yang kamu terima, yang kamu translatekan, yang kamu izinkan untuk omongan mereka ini berpengaruh dalam diri kamu, itu kamu yang ngontrol. Banyak orang yang bilang bahwa dirinya itu jadi seperti ini karena keluarganya seperti ini. Dirinya nggak bisa berkembang kayak gini karena dari keluarganya selalu ngasih tahu kayak gini. Kebayang gak sih seberapa banyak power atau kuasa yang kita kasih sama keadaan yang kurang menguntungkan yang kita miliki sebagai wujud dari keluarga kita ini? Jadi kayak tinggal pinter-pinter kita aja untuk ngatur sejauh mana kuasa yang akan kukasih untuk keadaanku dari lingkunganku ini berpengaruh atas aku. Kalau kita cuma ngikut-ngikut aja, menyerap-menyerap aja, nggak ngefilter, ya itu yang bakal jadi definisi dan jadi tertanam dalam diri kita. Tapi kalau kita tahu kapan kita bisa ngemaster hal itu perlahan-perlahan, maka itu yang akan kita tanam dan kita serap dalam tubuh kita. Aku tadi sempat jelaskan, pikiran kita itu bisa membuat kita sakit. Artinya, pikiran kita juga bisa untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik. Itu se-powerful itu pikiran kita. Dan salah satu halnya adalah coba deh untuk melakukan afirmasi. Afirmasi ini udah terbukti secara ilmiah untuk membantu kita merekognisi secara repetitif suatu hal yang baru untuk kita. Jadi contoh ya, aku sendiri udah ngerasain seberapa powerfulnya afirmasi ini. Aku mungkin berasa jadi orang yang selalu insecure, selalu introvert, selalu ngerasa kayak diriku tuh gak bisa show up ngomong di depan kamera tuh susah buat aku. Tapi aku selalu ngerasa bahwa aku ini memiliki potensi yang bisa aku embrace kapanpun. Aku ini memiliki hal yang selalu bisa aku bagikan kapanpun. Itu kulakukan secara repetitif setiap hari, sampai akhirnya aku tuh muncul confidence atau rasa percaya diri sama diriku. Dan itu dimulai dari subconscious programming, dari program alam bawah sadar kita. Dari awal video aku sampaikan, pikiran kita, alam bawah sadar kita, dia tuh merekam semua hal yang bahkan kita aja nggak sadar bahwa subconscious mind kita tuh merekam itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita reaksikan, apapun yang jadi emosi kita, apapun yang kita katakan dalam hati pun, dia tuh merekam. Subconscious mind kita, dia tuh nggak punya mata, dia cuma punya telinga. Yang dia lakukan cuma mendengar. Bahkan ketika kita tidur, luar biasanya Tuhan tuh bikin subconscious mind kita itu selalu melek gitu, biar kita selalu alert dan kita selalu waspada. Tapi kita tetap bisa dalam keadaan resting. Emang kalau Tuhan tuh udah ngedesain sesuatu tuh luar biasa banget dan strategis banget. Tujuan kita di sini adalah memaksimalkan apa yang udah Tuhan kasih dalam pikiran bawah sadar kita. Salah satu hal yang bisa kita mulai adalah untuk memprogram ulang apa yang jadi kepercayaan atau belief dalam diri kita. Itu bisa dimulai dengan afirmasi.
semakin kamu ngerasa familiar dan semakin kamu mengulang-ulang afirmasi itu, semakin otak kamu bakal menerima. Awalnya pasti bakal akan muncul penolakan yang luar biasa, tapi percayalah, ketika hal itu secara repetitif diulang-ulang, itu bakal membuat kita jadi familiar dengan hal itu. Dan apa yang familiar sama pikiran bawah sadar kita, sama subconscious mind kita, itu yang bakal dia convert sebagai sesuatu yang kayak menyatakan, oh berarti kita boleh ya berpikir kayak gini sekarang. Kayak gitu loh. Makanya afirmasi ini penting banget. Aku juga punya rekaman afirmasi yang kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk nyusun daftar list afirmasi, karena aku udah punya di rekaman afirmasi itu. Ada backsoundnya juga disesuaikan sama hal-hal yang ingin kalian manifestasikan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa klik link yang ada di description box untuk akses rekaman afirmasinya ya. Ada penjelasan tersendiri juga nih tentang seberapa ngefeknya afirmasi, tapi mungkin aku bakal bikin di video yang lain. Jadi pastiin kamu subscribe dan juga ikutin aku, nyalain notifikasinya supaya nanti kalian bisa dapat informasi terbaru ketika aku upload video baru. Nah, cara yang terakhir, underrated banget sih sebenarnya, adalah untuk jadi tegas sama diri sendiri. Kalau misalnya kita udah punya definisi atas diri kita yang baru, misal kamu pengen jadi orang yang lebih positif, kamu pengen jadi orang yang lebih optimis, pengen jadi orang yang lebih sehat, kamu pengen jadi orang yang rajin nge-gym, ya udah segala pikiran yang buruk, yang kayak aduh kayaknya nggak bisa, aduh nanti aja deh, aku malas aja deh, tinggalkan, ignore atau abaikan hal itu. Kamu harus punya tekad yang lebih besar daripada semua hal yang kamu inginkan. Sesederhana kayak gini aja, kita punya keinginan, aku pengen jadi orang yang lebih sehat gitu, aku pengen jadi orang yang nge-gym terus tiap hari, aku pengen jadi orang yang lebih rajin olahraga. Dan awal-awal kita bakal melakukan itu tuh kayak luar biasa. Senang hari pertama, hari kedua kita rajin ke tempat gym, kita rajin jogging, kita rajin olahraga. Tapi in the meantime, semakin lama, 3 hari selanjutnya, 4 hari selanjutnya, kita tuh kayak nge-slow down gitu loh. Karena pertama, yang membuat diri kita termotivasi itu dari tekad dulu. Aku pengen jadi orang lebih sehat. Otak kita, karena dia itu adaptif banget, dia kayak nge-copy, oke, berarti sekarang aku bakal ngajak kamu untuk olahraga gitu. Makanya kita termotivasi banget untuk olahraga karena tekad kita lebih besar. Tapi dalam 3 hari ke depannya, 4 hari ke depannya, kalau tekad kita nggak sebesar apa yang jadi komitmen kita, apa yang jadi keinginan kita, ya bakal kayak slow down terus. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kamu tuh pengen jadi lebih sehat, tapi tubuh kamu ada di program yang berbeda. Selama mungkin kamu nonton video ini, kamu berusia 20 tahun, kamu berusia 25 tahun, selama 25 tahun itu, kamu tuh selalu dalam program kamu di mana ya udah bangun tidur, kita main HP, kita mandi, terus barulah ngerjain kegiatan kita. Kamu nggak pernah ngasih olahraga dalam list program kamu ini. Makanya susah buat kamu untuk memiliki movement yang baru, untuk konsisten dengan hal yang baru, karena selalu terulang-ulang sama kamu, ya udah program lama terus, balik lagi program lama terus, dan kamu tuh nggak berusaha untuk ngebantu otak kamu untuk memiliki tekad yang lebih luar biasa daripada kemalasan atau program kamu sendiri. Jadi sekarang yang kita pikirin ya udah bodo amat. Kamu mau mikir kamu malas, kamu mau mikir kamu capek, kamu mau mikir nanti-nanti aja, bodo amat. Yang sekarang yang aku mau adalah aku pengen jadi sosok yang seperti ini. Aku pengen jadi orang yang lebih bisa melatih emosiku. Aku pengen jadi orang yang lebih sehat. Aku pengen jadi orang yang lebih bisa dihargai. Aku pengen jadi orang yang lebih meningkatkan value dari diriku. Itu kan tekad yang lebih tinggi banget ya. Dan itu ketika kita bisa lebih dominankan dalam diri kita, itu yang bakal otak kita ikutin. Tuhan tuh kayak luar biasa banget. Aku dari tadi mention Tuhan luar biasa banget karena pikiran kita, mau kita manifestasi apapun itu, jangan pernah kita lupakan Tuhan ya. Yang membuat kita memiliki cara untuk memikirkan hal itu ya dari Tuhan gitu. Jadi manifestasi itu bukan tentang energy or this thing or this thing. I will not say about it, rather I will say it was God. Itu Tuhan yang ngasih hal itu. Jadi prosesnya kita harus sertai juga sama Tuhan. Makanya Tuhan luar biasa banget ngasih kita otak yang adaptif banget. Kapanpun kita memiliki gagasan, dia tuh kayak berusaha ngebantu. Cuman diri kamu sendiri yang kayak nge-slow down dia. Dia tuh udah kayak mikir, oh berarti besok kita olahraga ya. Terus tiba-tiba, aduh males deh, besok aja. Pikiran kamu sendiri yang males-males itu yang membuat dia kayak, oh ya udah deh, aku ngikut kamu. Ada muncul rasa guilty atau rasa bersalah yang kamu rasakan sendiri ketika kamu komitmen pengen nge-gym, terus tiba-tiba sehari kamu ke-skip nge-gym. Ada rasa guilty-nya kan pasti. Nah itulah sebuah bentuk dimana otak tuh kayak udah punya tekad, udah nge-copy omongan kamu ini, udah pikirin caranya, tapi kamu sendiri dengan pikiran kamu yang lama kayak terus-terusan balik lagi ke circle itu. Jadi 3 cara itu coba deh diimplementasiin dulu. Kamu harus bodo amat, kamu harus lebih bertekad, kamu harus lebih berkomitmen, dan kamu harus mulai menyeleksi lingkungan kamu.
Video hari ini selesai di sini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan juga follow aku di platform-platform lainnya supaya kamu lebih tahu banyak mindset shift yang bakal aku bagikan kamu. Thank you guys, and I'll see you in another video. Bye-bye.